Iflas adalah salah satu istilah dalam fikih muamalah. Dalam literatur fikih klasik, istilah pailit dapat ditemukan dalam sejumlah istilah yaitu al-iflas, at-aflis, al-fals, dan al-hajar. Namun dalam istilah perekonomian Islam modern, pailit lebih dikenal dengan istilah al-iflas. Pailit iflas adalah keadaan di mana debitur tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada kreditur. Sistem kepailitan dibutuhkan sebagai solusi untuk mengatasi persoalan kebangkrutan yang melanda seseorang ataupun perusahaan. Ketika status pailit diputuskan pengadilan, maka dampak hukum atas kepailitan itu berlaku, seperti penyitaan atau penahanan terhadap harta yang masih dimiliki oleh debitur untuk membayar hutang-hutangnya. Namun, sebelum memutuskan kepailitan, pengadilan harus memastikan bahwa syarat-syarat sudah terpenuhi. Syarat-syarat kepailitan. 1. Syarat hutang. Para ulama fikih memaparkan bahwa kepailitan terjadi jika memenuhi beberapa syarat yang mencakup tentang syarat-syarat hutang, orang-orang yang berhutang. Seperti hutang jatuh tempo, jumhur ulama mengaratkan kecuali Hanafiyah, bahwa kepailitan dapat terjadi pada hutang yang sudah jatuh tempo yang melebihi harta debitur. Para ulama sepakat untuk menahan hajar, harta orang yang berhutang jika hutangnya yang jatuh tempo melebihi hartanya, namun jika orang yang berhutang tidak memiliki harta sama sekali, musir, maka tidak berlaku al-hajar. 2. Orang yang berhutang dan hartanya mencukupi namun enggan membayar. Menurut Hanafiyah, orang yang enggan membayar hutang dikenakan penahanan hajar hartanya, dengan syarat pertama orang yang berhutang memiliki harta dan mampu membayar, yang kedua hutangnya adalah yang sudah jatuh tempo. Ketiga, penahanan terhadap hartanya berdasarkan permintaan orang yang menghutangkannya. Malikiyah berpendapat, orang yang enggan membayar hutang tidak dikenakan hajar, dan hakim tidak boleh menjual hartanya. Namun boleh memaksanya, misalnya dengan memukul, memenjarakan atau hal lainnya sampai ia mau membayar. Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang berhutang yang memiliki harta yang sama dengan hutangnya tidaklah dipandang sebagai orang yang pailit muflis. Oleh sebab itu tidak berlaku penahanan terhadapnya. Berdasarkan hal ini, orang yang berhutang dan enggan membayar tidak dikenakan hajar terhadapnya. Namun pendapat lain dari Syafi'iyah mengatakan bahwa jika hartanya sejumlah hutangnya dan tampak tanda-tanda pailit maka berlaku hajar. Berdasarkan pendapat terakhir ini maka bagi orang yang enggan membayar hutang dan ia mampu maka dikenakan hajar. Namun penahanan ini bukan karena ia pailit tapi karena keengganannya, dengan syarat pertama penahan tersebut permintaan orang yang menghutangkan. Kedua, orang yang enggan tersebut mampu membayar hutang. Ketika hutang telah jatuh tempo.